Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak terfikir oleh kita manusia yang hidup di akhir zaman ini, di antara sunnah Rasul yang sering dilupakan adalah bersukan. Sukan yang dimaksudkan adalah menunggang kuda, memanah, pedang, tombak. Adakah kita bertanya, mengapa Rasul mensunahkan sukan tersebut? Setelah mempelajari beberapa hadis-hadis sahih, maka kita dapat menemukan kaitan bahwa perang melawan Dajjal dan Yahudi beserta musuh-musuh Allah lainnya sudah kembali masa di mana alat teknologi canggih tidak boleh digunakan lagi. Teknologi canggih pada masa itu telah hancur karena jatuhnya meteor yang memiliki magnetik sangat kuat, menyebabkan elektrik dan juga mesin tidak berfungsi. Senjata yang digunakan hanya senjata pada zaman dahulu seperti pedang, panah, dan tombak. Sedangkan kendaraan hanya memakai kuda, unta, gajah, dan sebagainya. Untuk itu, setiap umat muslim sudah tiba masanya melatih diri, keluarga, dan generasi selanjutnya untuk mengasah kemampuan menggunakan senjata dan kendaraan berkuda untuk mempersiapkan diri kita untuk berperang. Bahkan bangsa Yahudi telah bersiap melatih diri berperang dengan kuda, pedang, panah, dan tombak. Yahudi memang orang-orang pintar, jenius yang berpikir dan mempelajari. Hanya sayangnya mereka ingkar. Mereka kini juga mempersiapkan diri untuk perang akhir zaman. Berikut juga kutipan ramalan dari ilmuwan modern tentang perang akhir zaman tanpa menggunakan teknologi tinggi. Einstein mengatakan, perang dunia ketiga tidak akan menggunakan teknologi. Steve Jobs berkata, selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Selain itu ada sebuah hadis yang menekankan akhir zaman nanti akan berlakunya perang menggunakan pedang dan Dajjal akan disembelih dengan pedang. Hadis Nabi juga menyebut bahwa Yahudi akan bersembunyi di balik-balik batu dan kayu dan hanya selamat di belakang pohon Yahudi, yaitu pohon Gharqad yang banyak ditanam sekarang di Israel. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu atau kayu. Kemudian batu atau kayu itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang saya, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad yang tidak berbuat demikian, karena ia termasuk pohon Yahudi. Betulkah? Bukankah sekarang peralatan perang sudah modern? Ini berkaitan erat dengan hadis Rasulullah yang memerintahkan kita umat Islam untuk belajar berenang, memanah, dan berkuda. Dari hasil diskusi dengan teman satu lingkaran, saya dapat informasi bahwa baru-baru ini, meskipun belum dipublikasikan secara masif, para peneliti NASA Amerika telah menemukan suatu energi di bumi yang dapat memusnahkan gelombang elektromagnetik. Energi itu dapat meledak sewaktu-waktu dan diperkirakan akan meledak puluhan tahun kemudian dan akan melenyapkan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium atau perantara. Sinyal HP, satelit, gelombang audio, dan visual televisi yang bisa kita rasakan manfaatnya karena adanya gelombang ini. Apa dampaknya bila tidak ada gelombang tersebut? HP, TV, satelit tidak akan berfungsi. Bahkan senjata canggih seperti pistol, rudal, dan nuklir pun tidak boleh ditembakkan dan justru akan meledak di tempat jika tidak ada gelombang ini. Apalagi kesannya? Dengan lenyapnya gelombang elektromagnetik, maka kehidupan akan kembali seperti zaman dahulu yang menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Orang-orang yang mempunyai keahlian memanah, berenang, berkuda, dan bela diri akan sangat bermanfaat di masa ini. Selain itu, udara akan sangat panas, sumber-sumber air mengering, dan pertanian gagal panen, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan akan sangat sengsara. Di masa inilah Dajjal laknatullah akan muncul dengan menawarkan segala kesenangan-kesenangan, di mana digambarkan di tangan kirinya air dan di tangan kanannya api. Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan bahkan manusia yang telah mati. Dajjal kemudian mengaku sebagai Tuhan.
Siapa yang tidak akan tunduk kepada Dajjal dan akan menjadi pengikutnya pada waktu itu, di mana kondisi serba sulit. Rasulullah pun mewanti-wanti umatnya di akhir zaman untuk tidak berupaya menemui Dajjal, meskipun dia merasa memiliki keimanan yang tebal. Karena manusia setebal apapun imannya akan luntur di hadapan Dajjal. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ketika duduk tahiyat akhir dalam sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Saat ini tanda-tanda perang akhir zaman itu sudah terlihat dan nyata. Perang yang disebut orang barat dengan perang Armageddon. Nabi Muhammad SAW menyebut perang akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Kubro, suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkus kesombongan orang kafir. Mereka yang sombong atau merasa bangga dengan kecanggihan senjata, bangga dengan kekuatan tentara, kesemuanya itu akan tidak ada artinya dalam Armageddon atau Al-Malhamah Al-Kubro. Segala senjata dan banyaknya tentara tidak berarti di medan Armageddon. Armageddon adalah arena penampakan Qudratullah, kuasa Allah. Tanda-tanda tersebut antara lain: 1. Semakin mengeringnya danau Tigris dan Efrat, tanda akan segera munculnya Dajjal. 2. Saudi Arabia sekarang dipimpin oleh Raja Salman yang berpihak kepada Islam setelah melalui perebutan kekuasaan dengan saudara-saudaranya. 3. Terjadi huru-hara di Suriah, Syam, dan Irak, negeri yang diramalkan sebagai tempat munculnya Imam Mahdi. 4. Arab Saudi dan Turki sekarang telah membentuk aliansi pasukan muslim yang siap membela negara-negara muslim yang tertindas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.